Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya, semua orang tuh terbuka. Dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah, namanya sumpah Banyucis. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas, air sungut. Kemudian saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum juga terpecahkan. Perang kesaksian terus berjalan, menyisakan puing-puing misteri kematian Vina dan Eki yang bertebaran. Di sisi lain, para terpidana terus melawan lewat jalur peninjauan kembali agar bisa segera bebas dari tahanan. Lantas, akankah kebenaran terkait penyebab kematian Vina dan Eki bisa segera ditemukan? Berbagai kesaksian bermunculan terkait misteri kematian Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi pertanyaan. Kini ada 2 spekulasi terkait penyebab kematian Vina dan Eki, antara pemerkosaan dan pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Upaya mencari kebenaran dalam misteri kematian Vina dan Eki terus berjalan. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki yakin anaknya tewas akibat pembunuhan. Sebagai salah satu pihak yang dicurigai dalam kasus itu, Ibtu Rudiana menyatakan siap untuk melakukan sumpah pocong atau sumpah apapun yang membuktikan dirinya tidak berbohong. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Awas loh. Malah terbalik nanti lu. Tuduhan itu tidak benar berarti, Bang? Itu tidak benar. Di sisi lain, Saka Tatal, salah satu terpidana yang telah selesai menjalani hukuman, berkeyakinan Vina dan Eki meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Saka Tatal dan kuasa hukumnya Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong, guna membuktikan keyakinannya terkait penyebab kematian Vina dan Eki. Ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, misalkan? Malah Saka ya, malah ketengah Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya, semua orang tuh terbuka. Dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya.
Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu? Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk Sumpah Pocong, Saka siap Sumpah Pocong. Tak hanya itu, kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Titin Priyalianti, menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Banyucis, sebuah sumpah keramat yang menjadi tradisi di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya Sumpah Banyucis. Itu Sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini Sumpah Pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas. Air sumur, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau Sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa. Jumat 9 Agustus 2024, Saka Tatal akhirnya melakukan Sumpah Pocong yang membuktikan bahwa dirinya bukanlah salah satu pelaku dalam kasus Vina dan Eki. Langkah ini untuk membuktikan keyakinan dirinya bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian pada tahun 2016 silam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih, sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini, sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu, semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhat, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin, orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Pada kesempatan lain, perang kesaksian antara Ibtu Rudiana dan kubu AFDD memanas. Didampingi Hotman Paris Hutapea, Ibtu Rudiana menjelaskan bagaimana dirinya bertemu dengan Dede yang merupakan saksi kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Pada kesempatan itu, Ibtu Rudiana juga membantah telah mengintimidasi dan menyiksa para terpidana kasus Vina. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran, yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan Kabar Eskrim, siapa tuh? Suslo Haji,
Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk menyerahkan ke SP. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau apa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasi. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya? Betul, pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita semperin. Campari interview gitu ya? Artinya semua orang yang disitu kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Begadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Begadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidikan. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Dani sama Dani Bang. Siapa? Dani dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca tes Bang. Cuman yang saya tahu pada saat menggali informasi dari mereka bahwa menyebutkan diantaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Lorong, satu lagi si Dani, Andi sama Peggy alias Perong, gitu Bang. Jadi coba sekedar menyebutkan nama dan alamat. Sementara itu, viral sebuah video yang memperlihatkan saksi kunci kasus Vina, Aib Rudiansyah, tengah berbicara di telepon. Diduga bersama dengan Ibtu Rudiana. Dalam percakapan itu, Aib diminta untuk tidak hadir di persidangan. Apa Saka tuh? Saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya? Yang DPO, 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu percis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh, tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Nomor Aib. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Oh iya Pak, ya, siap.
Iya, saya mah takut doang. Takutnya bukan masalah takut saya sama bapak atau sama polisi. Saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin tuh. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Berbagai dugaan bukti-bukti baru kasus Vina dan Eki semakin bermunculan. Salah satunya yang diupload oleh Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya. Deddy menghadirkan sosok bernama Ismail yang mengaku melihat secara langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki. Peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya diduga Eki sama Vina, Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam nih Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya Pak. Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng Pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Oh motornya gini-gini kayak orang mabok? Terus standing Pak, standing kali ya Pak, begini Pak. Oh iya diangkatin? Sambil teriak-teriak tuh, kayak orang gembira gitu Pak. Oh. Kayak orang mabok lah. Bener nih Pak, jangan bohong loh Pak. Saya mau disumpah apa aja wallahi Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya Pak, nggak main-main loh Pak? Siap. Ini keterangan Bapak itu penting Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan? Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim? Siap. Oke. Akankah pernyataan Ismail di YouTube Deddy Mulyadi ini akan dipertimbangkan menjadi saksi untuk pembuktian bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Sorotan publik juga mengarah pada ponsel milik Vina yang hingga saat ini tidak pernah dibuka. Berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama psikolog forensik Reza Indragiri dalam program Rakyat Bersuara. Jadi kita pantas bertanya. Betul ya, nomornya nomor itu aja ya? Dua itu aja? Ya, di bukti ekstraksi data nomornya. Tidak ada nomor lain, hanya dua nomor handphone itu aja? Tidak ada bukti, tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Saka Tatal, apalagi atau siapapun yang memperbincangkan tentang. Jadi kalau dibuka, Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya. Sehingga bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas. Bukan. Lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecurigaan Anda? Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka. Yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu, iming-iming kah itu, deception atau tipu muslihat kah itu. Intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan. Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim. Tepat. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Ini kalau benar fatal sekali, nanti saya tanyakan kepada Pak Rianto dan juga. Karena itu saya katakan, tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar. Tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama. Diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa.
baru 2 nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa. Ternyata. Sehingga Anda menyimpulkan ketika semua dibuka, maka hasilnya akan berbeda dengan putusan 3 pengadilan. Betul. Anda yakin, sekali lagi saya menanyakan, Anda yakin dengan jawaban Anda? Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, maka sekali lagi, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas murni. Tim iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data di HP Vina menunjukkan pada 27 Agustus terdapat percakapan antara Vina dan temannya Mega pada pukul 22:14. Berbeda keterangan dengan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan menyatakan melihat jasad kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15:14 UTC atau pukul 22:14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Sementara itu, Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Sedangkan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan, menyatakan melihat Vina dan Eki tergeletak di dekat jembatan pada pukul 22:15. Berikut pernyataan Suroto dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pak Suroto. 8 tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22:15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan Mandor juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, oke. Jadi patroli 22:15 itu. Ya, karena ngeliat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Sekitar 22:15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa? Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Mengikuti jejak Sakatata, para terpidana lainnya membuat perlawanan lewat jalur peninjauan kembali. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo.
Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rifal itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi.